Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan mengulas kembali mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, dan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas, atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Untuk membuat uji validitas dan uji reliabilitas harus membuat variabel penelitian dan memasukkan ke dalam program, yaitu program SPSS. Untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear atau OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square atau OLS. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut, yaitu ada uji normalitas, ada uji heterokedesitas, lalu ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, untuk uji autokorelasi dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Nah, untuk uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, untuk uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, untuk uji grafik, lalu ada uji Kolmogorov Smirnov. Nah, ini adalah bagian dari pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti, banyaknya program statistik yang memudahkan proses data penelitian. Nah, untuk uji heterokedesitas, uji ini banyak dilakukan untuk melihat ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, di dalam uji heterokedesitas ini ada uji Glatzer, uji Pak, uji Spearman, dan grafik scatter plot. Nah, untuk uji multikolinearitas, uji ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji. Nah, di dalam uji hipotesis itu ada uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, di dalam analisis regresi data panel ini terdapat tahapan analisis data. Nah, tahapan analisis data ini yaitu ada persiapan input data, lalu ada analisis statistik deskriptif, lalu ada estimasi model regresi data panel. Di dalam estimasi model regresi data panel ini ada common effect model atau CEM, ada fixed effect model atau FEM, lalu ada random effect model REM. Nah, untuk teknik pemilihan regresi data panel ini ada uji Chow, lalu ada uji Hausman, lalu ada uji Langrange multiplier. Nah, untuk uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Nah, untuk uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau REM atau fixed effect model atau FEM. Nah, untuk uji Langrange
inverse multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau REM atau common effect model ya, yaitu CEM. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas yang diperlukan. Untuk uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, untuk uji heterokedasitas ini untuk mempengaruhi ada atau tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual model regresi data panel. Nah, untuk uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji ini biasa dikenal dengan uji F, digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, di dalam hipotesis uji F ini ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, lalu ada berdasarkan probabilitas. Nah, lalu ada koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, untuk uji T ini menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk hipotesis uji T ini terdiri dari berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan probabilitas. Sekian penjelasan saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, untuk penjelasannya menggunakan program SPSS maupun EViews bisa disimak video-video sebelumnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.